Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang mencoba mensiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang salah satu dari 25 Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Kabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Nama Idris berasal dari kata darosa, yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Ia diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nabi Idris juga adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris dan Allah pun mengizinkannya. Malam harinya, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Dia adalah malaikat Israel yang menyamar menjadi manusia. Namun, Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya, mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa, sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah sangat akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya kepada Israel, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel pun menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris terkejut dan berkata, "Malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa?" Dijawabnya, "Benar ya Idris." Malaikat Israel pun memberitahu kepada Nabi Idris bahwa dia rindu dengannya. Lalu Nabi Idris menyampaikan sebuah permintaan kepada Israel pada saat berbincang. Nabi Idris, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis dengan hebat. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Lalu pada suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris kembali mengajukan permintaan kepada Israel. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah,
Lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Lalu malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris pun nyaris pingsan juga, tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca, dengan pohon-pohon yang batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Nah, itulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang diberikan kesempatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian dan melihat surga juga neraka secara langsung. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan akan cerita-cerita Islami lainnya dari channel kami. Sekian untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.